Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Wa qala aidan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Salah satu rukun Islam adalah zakat. Kalau dari sisi harfiah, zakat itu zakat gitu ya, itu berarti suci, itu bisa berarti bersih, berkah, juga tumbuh. Kalau bersih, suci rasanya sudah kita kenal semua, karena zakat itu mensucikan. Tapi hal yang lain terkait dengan zakat itu artinya juga tumbuh. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena konsep zakat juga itu ada sebab pertumbuhan. Jadi kalau kita mengenal zakat mal, itu muncul karena ada pertumbuhan dari kekayaan itu sendiri. Bapak Ibu, perintah zakat jelas. Zakat itu wajib. Ayatnya tegas, khudh, ya, ambillah, gitu. Memaksa Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai umat Islam memang kita dituntut bahwa dalam sebagian harta yang kita miliki, dari pendapatan yang kita peroleh, hasil jerih payah kita, barangkali kita merasa bahwa itu semua adalah milik kita semua, tidak. Karena di dalamnya adalah ada sebagian hak milik orang lain. Maka ayatnya juga tegas, khudh min amwalihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi dalam rangka mensucikan harta kita, maka kita mengeluarkan sebagian kecil saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dari apa yang kita miliki untuk mensucikan harta kita. Jadi Bapak Ibu bolehlah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa berzakat kira-kira 25 juta gitu. Itu proposal kepada Allah. Itu artinya kalau Bapak Ibu berniat zakat 25 juta, kira-kira harta Ibu berapa? Kalau 25 juta itu 2,5%-nya, maka kira-kira 100%-nya berapa? 1 miliar begitu ya. Kan gagah begitu, ya Allah. Semoga tahun ini saya bisa berzakatnya 2,5%-nya itu 25 juta. Wah, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang lain juga tegas, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita menemukan ayat aqimus shalah kemudian diikuti dengan membayar zakat, wa itauz zakat, wa atuz zakat. Itu artinya bahwa hubungan vertikal kepada Allah juga harus diiringi juga senantiasa dengan horizontal kepada sesama manusia. Zakat adalah ibadah yang vertikal sekaligus horizontal. Kita mengikuti perintah Allah
beribadah, tetapi di sisi lain kita juga berperan serta dalam mengentaskan kemiskinan, membantu saudara-saudara kita yang ada asnafnya ya, fakir, miskin, gharib gitu, sabilillah, ibnu sabil, mu'allaf. Jadi dengan ditunaikannya zakat, Bapak Ibu sekalian, plus infak dan sedekah, maka selain beribadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama kita juga telah melakukan kegiatan yang disebut dengan hablum minan nas. Republik Indonesia melalui Baznas dari tahun ke tahun alhamdulillah telah mengumpulkan zakat yang barangkali kalau dibandingkan dengan PDB gitu kan masih cukup jauh, tetapi dari tahun ke tahun terus meningkat. Digunakan untuk, kalau yang zakat fitri kan jelas asnafnya ya, tapi kalau infak dan sedekah itu kan lebih luas lagi pemanfaatannya, sehingga bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk ekonomi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut istilah zakat adalah mengambil tertentu ya, mengambil harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu ya, yang tadi kita tahu ada asnafnya. Orang yang menunaikan zakat kita kenal sebagai muzaki, adapun orang yang menerimanya disebut mustahik. Beda kalau kemarin dengan wakaf, orang yang berwakaf disebut wakif, tapi kalau orang yang menerima manfaat disebut mauquf alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua kekayaan kita itu harus dizakati ya. Karena ada syarat-syarat tertentu untuk mencapai yang disebut dengan nisab gitu. Ada yang disebut dengan haul. Lalu apa saja syarat dikenakannya zakat atas harta itu? Yang pertama tentu saja harta tersebut adalah barang yang halal. Anak-anak muda biasanya, wah ini habis dapat apa, nggak baik ya. Tapi ya ini fenomena di kalangan anak muda ya, mainan HP gitu, ada apa judul, ada slot, dapat, wah tak zakati, nggak perlu. Bahkan mainnya aja jangan gitu ya. Jadi yang pertama tentu saja harus barang yang halal diperoleh dengan cara yang halal pula. Berikutnya, harta tersebut milkutam, bahasanya begitu ya, dimiliki secara penuh oleh seseorang tersebut. Jadi kalau kita memiliki harta tetapi tidak dimiliki secara penuh, kita dititipi misalnya begitu, itu bukan punya kita, gitu ya. Kita menyewa gitu, itu juga bukan punya kita secara keseluruhan. Nah, tapi kalau kita memiliki harta itu secara penuh, misalnya emas dimiliki secara penuh ya, telah memenuhi nisab dan haul gitu kan, maka itu baru wajib dikenakan zakat. Jadi kalau ada harta, ada pendapatan tidak kena pajak PTKP, ada juga pendapatan tidak kena zakat PTKZ berarti ya. Berikutnya harta tersebut mencapai nisab ya, seperti yang saya sampaikan tadi, nisabnya macam-macam begitu ya. Kalau untuk penghasilan, fatwanya adalah 2,5% ya. 2,5% tentu saja setelah dikurang-kurangi Bapak Ibu ya. Ya kalau jujur, setelah dikurangi hutangnya ternyata ditumpuk-tumpuk ya, hutang itu kan dicicil gitu ya. Saya hutangnya banyak nih Mas Ede, tapi kemudian tidak hutang yang ratusan itu dibayar sekaligus kan tidak dicicil juga kan gitu ya. Jadi ada pendapatan dikurangi ya, biaya hidup begitu dikurangi, hutang. Kalau hutangnya di blok semua ya nggak zakat-zakat nanti gitu ya. Tetapi itu kan ada cicilan. Nah, silakan itu yang masuk dengan yang dimasukkan ke dalam biaya itu. Karena kalau di bruk semua, wah hutangnya habis beli rumah begitu, wah nggak zakat-zakat nanti gitu ya. Alasan saja jadi ujungnya gitu ya. Kalau kambing berapa nisabnya?
40 gitu kan. Wah, uri ini jelang nis dengan haul dijual 2. Wajib nggak? Ya, kalau dari sisi aturan nggak wajib begitu kan, karena nggak terpenuhi. Kan ada ya orang yang suka uri ya, sama Gusti Allah juga uri gitu ya. Itu ya diakali gitu ya. Tapi kita tahu juga bahwa itu sebetulnya nggak akali kan Bapak Ibu ya. Jadi 40, kemudian haul itu tepung tahun ya, bertemu tahun begitu, maka itu wajib dizakati. Ada rikas barang temuan, ada kemudian pertanian juga beda antara yang diakhiri dengan air umum gitu, dengan hanya menedah hujan. Nah, itu Bapak Ibu, nanti kita ada sesi khusus. Kemudian harta tersebut melewati tahun tadi, haul gitu ya. Jadi kalau hanya beberapa bulan, tapi saya mau mengeluarkan, Mas Ede, yaitu namanya infak atau sedekah. Tentu itu sangat dianjurkan ya. Sekali lagi, karena harta kita yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian adalah bukan harta yang saat ini dipegang, saat ini di dalam rekening atau di HP Bapak Ibu, rekeningnya macam-macam di HP. Bukan itu yang menjadi harta kita sesungguhnya. Tapi harta kita sesungguhnya adalah harta yang telah dibelanjakan di jalan Allah. Bahkan nasi yang sudah di depan mata tadi sahur Bapak Ibu, kemudian hampir masuk ke mulut, tiba-tiba kesamplok jatuh, bukan milik kita ya. Bukan milik kita. Apalagi harta yang masih di rekening. Iya, dari sisi kepemilikan betul ya, ini adalah milik bapak, milik ibu yang hari-hari ini dapat WA dari kantor pajak. Bapak Ibu sudah saatnya melaporkan pajak gitu ya. Ya karena dicatat sebagai harta Bapak Ibu, meskipun sesungguhnya belum tentu akan menjadi milik Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa yang menjadi milik Bapak Ibu sekalian adalah yang akan dibawa mati. Jadi siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Dibawa gitu kan. Dengan cara diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan. Itulah cara kita menyayangi harta ya. Karena kalau kita meninggal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan diiringi oleh para pengiring. Ada yang kembali dan ada yang tidak. Yang kembali adalah istri ya. Sesayang-sayangnya istri, secantik-cantiknya istri, sehidup semati katanya gitu. Kalau kita meninggal pulang lagi ya. Harta yang kita sayangi ketika kita meninggal, mobil Rolls Royce, mobil Ferrari, ada Alphard mengiringi kita ke makbarah, tapi setelahnya akan kembali hanya satu yang bersama kita, yakni amal. Maka mari kita bawa harta kita ini ke dalam liang lahat, tentu saja bentuknya adalah bentuk amal saleh. Sudah dijadikan masjid, sudah dijadikan beasiswa bagi para hafid begitu ya, sudah dijadikan apalagi sekolah misalnya begitu, sudah dijadikan mall, tapi mallnya untuk dakwah misalnya begitu. Kenapa tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Lalu untuk siapa saja zakat itu? Atau ayat 60 sudah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Yang hampir tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah fakir. Apakah kita termasuk fakir? Mudah-mudahan tidak ya. Kita insya Allah merasa sebagai orang yang sudah berkecukupan. Wal masakin wal amilin wal amilina 'alaiha begitu, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilembutkan hatinya, mu'allaf ya. Kadang saya geli melihat menonton ya, salah satu ustadz yang saya suka tonton itu Ustadz Felix ya, mu'allaf ya. Kan udah lama sekali beliau itu kan muslimnya gitu, tapi kita masih sebutnya mu'allaf. Iya, dulu pada awal-awal beliau
mu'allaf gitu kan. Tapi kalau sudah settle seperti itu, udah dengan keilmuan yang luar biasa, nah, gitu ya. Jadi mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, gitu ya. Wafir riqab. Kemudian ada juga gharib. Riqab itu hamba sahaya, tapi barangkali sekarang sudah tidak ada ya. Wal gharimin, orang yang berhutang. Wah, saya punya hutang ini. Mustahik berarti ini. Tentu ada syarat-syaratnya. Hutangnya harus karena Allah, gitu kan. Kemudian karena memang berat sekali untuk membayarnya. Kalau kita kan berhutang barangkali ini kebutuhannya untuk beli rumah dan lain sebagainya. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Guru masuk juga begitu ya. Guru-guru TK, guru-guru sekolah yang barangkali kalau ASN barangkali tidak ya, karena sudah memperoleh pendapatan yang cukup. Tapi betapa banyak guru-guru agama, ustadz gitu dilanggar-langgar ya, yang barangkali pendapatannya tidak menentu, tapi dengan segala semangatnya, dengan ridho ya, dengan kerelaan hatinya meluangkan waktu, maka barangkali itu kita masuk sabilillah dan juga Ibnu Sabil. Itu 8 asnaf ya yang menjadi mustahik zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang strict begitu ya, beda dengan infak dan sedekah yang kemudian bebas penggunaannya, maka itulah mustahik. Apakah harus semuanya ada? Tidak mesti. Misalnya di sini di dekat Masjid Unisa adanya hanya 1, 2, dan 3, ya itu saja, tidak kemudian mencari-cari. Tapi kalau mau dilebihkan, oh ternyata ini sudah mencukup dan digeser ke yang lain, itu juga dipersilahkan ya. Proporsinya kalau semua, oh ya satu lagi ada amil ya yang menerima, itu adalah pengelola zakat itu sendiri. Semakin kesini semakin profesional, tentu saja ada penghargaan untuk itu. Maka amil juga berhak untuk menjadi asnaf dalam zakat, karena mereka lah kemudian yang menjadi tulang punggung pengelolaan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu berikhtiar mencari rezeki, dan kemudian kita diberikan ketulusan, keikhlasan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlonggar dada, mampu menunaikan zakat, bahkan infak dan juga sedekah. Yakinlah bahwa semua itu hanya titipan Allah. Dan kalau kita yakin bahwa itu hanya titipan, maka ketika Allah memintanya melalui zakat, melalui infak dan sedekah, maka tentu kita tidak keberatan untuk mengeluarkannya, bahkan barangkali kita melebihkannya, karena itu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.